Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak perekonomian Indonesia. Dan jangan lupa live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Dan pemirsa, mari kita ikuti Market Review selengkapnya. Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK tengah melanda perusahaan global, tidak terkecuali Indonesia. Terbaru, perusahaan teknologi Gojek Tokopedia atau Goto telah memutuskan untuk merumahkan 1.300 karyawannya. Gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal yang terjadi di sepanjang tahun 2022 di tanah air nampaknya masih akan berlanjut. Badai PHK terjadi pada perusahaan-perusahaan padat karya seperti tekstil, garmen, dan persepatuan, kemudian menyusul perusahaan rintisan atau startup yang berbasis teknologi digital. Industri tekstil dan garmen tercatat sudah merumahkan atau mem-PHK puluhan ribu pekerjanya, seiring dengan terus menurunnya permintaan produk tekstil dari dalam negeri maupun dari sejumlah negara tujuan ekspor seperti Amerika dan Eropa. Sedangkan pasar dalam negeri terkikis dengan maraknya produk tekstil impor ilegal yang lebih murah. Sedangkan perusahaan rintisan atau startup berbasis teknologi berskala besar seperti Goto belum lama memutuskan untuk merumahkan sebanyak 1.300 karyawan atau 12% dari jumlah total karyawan. Terbaru, startup education teknologi Ruang Guru secara resmi umumkan PHK kepada ratusan karyawannya dengan menimbang market dan situasi pasar global yang dinilai turun drastis. Dan badai PHK juga terjadi pada banyak perusahaan besar global. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan meminta masyarakat untuk tidak perlu panik terhadap isu ancaman pemutusan hubungan kerja atau PHK besar-besaran, terutama di industri tekstil. Sebab pemerintah pasti akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Dan untuk membahas tema menarik kita hari ini, waspada pada PHK makin meluas di Indonesia, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Anton J. Supit selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo. Kita akan langsung sapa saja Pak Anton, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, baik Mas. Terima kasih Pak Anton sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Topik kita menarik hari ini Pak Anton sesuai dengan perkembangan yang ada. Tampaknya badai PHK sudah terjadi dari beberapa sektor, startup, tekstil tadi juga sudah kita sampaikan. Secara keseluruhan bagaimana Anda melihat gambaran bagi kondisi dunia kerja Indonesia sampai saat ini pasca pandemi yang dinilai banyak kalangan saat ini masih dalam tahap pemulihan Pak Anton? Terima kasih atas undangannya Mas. Jadi kalau kita lihat sekarang ini bahwa ekonomi ini kan ekonomi dunia sudah menyatu. Jadi tidak bisa hanya steril seperti di kita saja, tetapi apapun yang terjadi di dunia bagian lain pun akan terimbas ke kita. Tadinya kami berpikir setelah pandemi ini selesai, ekonomi kan bisa recovery kembali normal. Tapi ternyata ada perang Ukraina-Rusia yang sampai hari ini pun belum selesai. Dan itu yang membuat dua bagian negara, artinya EU itu ada 27 negara, dan Amerika itu menurunkan daya beli mereka. Dan saya kira bagian dunia lain juga. Akibatnya itu otomatis kan berpengaruh kepada ekspor kita untuk barang-barang tertentu, komoditi tertentu. Jadi kalau kita bicara ekspor, jadi kita tidak usah bikin polemik lagi sebab kenyataan batu bara, sawit, dan nikel, dan lain-lain ada yang komoditi tambang itu naik. Tetapi komoditi seperti manufacturing khususnya sepatu mengalami penurunan order sebesar 50% yang untuk tujuan Amerika dan EU. Garmen rata-rata 30% dan itu bukan main-main karena saya kira ini lebih berat daripada saat pandemi. Pandemi kita punya order tetapi bekerjanya ini yang terbatas. Artinya kan ada perbatasan pergerakan. Dan juga ada masalah di Vietnam, di China sehingga order yang mengalir ke kita kalau kita bisa dengan cepat mengatasi pandemi saat itu. Nah sekarang ini yang jadi masalah itu adalah ordernya yang tidak ada. Ada menteri yang berargu kita ini bukan PHK tetapi relokasi, itu juga tidak benar. Jadi
Saya sependapat kita perlu optimis, tetapi yang harus realistis. Jadi jangan yang mau bikin panik masyarakat sih bukan kita, tetapi statement-statement pemerintah juga yang harus clear juga. Karena kalaupun kita pindah di daerah yang labor cost-nya rendah, kalau tidak ada order pun pabrik juga akan tutup. Nah ini satu poin ya. Nah kedua, ini memang katakanlah kalau kita lihat secara pertumbuhan ekonomi kita dianggap hebat lah ya, nomor 3 di dunia atau nomor 2. Tetapi itu kan kita harus lihat yang memberikan kontribusi pertumbuhan apa saja. BPS mengeluarkan data bahwa kita kinerja ekspor garment sepatu itu sampai September naik, dan itu sebenarnya adalah order-order 3 bulan sebelumnya. Tetapi pada saat setelah itu order menurun dan buyer sudah menjelaskan kepada kita bahwa tahun depan pun mereka tidak bisa jamin, tergantung tentunya pemulihan di EU dan Amerika dan negara bagian lainnya, ya, negara-negara lainnya. Nah ini tentunya akan membuat lantas kalau PHK terjadi, daya beli turun, dan inilah terjadilah snowball effect. Semuanya juga akan mengalami penurunan ekonomi. Jadi gambaran umum kan seperti itu, Mas. Iya, Pak Anton, PHK massal tampaknya ini merupakan salah satu alternatif atau jalan terakhir begitu yang ditempuh oleh para pelaku usaha. Artinya bisa dikondisikan memang kondisinya saat ini betul-betul sulit begitu. Anda melihat sudah berbagai upaya yang dilakukan oleh para pelaku usaha sebelum PHK massal ini dilakukan, atau ini merupakan salah satu upaya terakhir yang dilakukan terutama untuk keberlangsungan dari industri ataupun lini usaha tersebut? Jadi buat kami pengusaha melakukan PHK itu adalah jalan terakhir karena kita juga sedih, Mas. Secara manusiawi itu kita melihat orang-orang yang akan kehilangan pekerjaan itu sangat menyedihkan. Dan kedua, kita juga kehilangan orang-orang yang sudah bekerja sekian tahun, ada yang puluhan tahun, yang sudah kerja terampil dan lain. Tapi coba bayangkan, artinya kalau di pabrik sepatu tujuan ekspor itu karyawan tuh puluhan ribu. Malah ada satu pabrik sampai 110 ribu karyawan bekerja ada di suatu perusahaan dan terletak di beberapa lokasi. Nah, kalau katakanlah kita ambil yang in the middle lah, yang tengah 40 ribu saja, dengan upah rata-rata 4-5 juta sebulan, secara rata-rata ya, itu artinya kita mesti sebulan gaji untuk para operator yang katakanlah para pekerja tadi, kalau 40 ribu dengan kali 4 juta saja 160 miliar, kalau 5 juta itu 200 miliar. Nah pertanyaan, seberapa kuat perusahaan bersangkutan itu membayar upah karena mempertahankan seluruh pekerja tanpa PHK, itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan kalau pemerintah mau bantu di mana ini? Apa mau bantu berikan dana cuma-cuma atau subsidi upah? Nah kalau hanya bantuan insentif dan lain-lain, kita tidak bisa bertahan karena ini yang hilang itu adalah order. Awalnya tentunya pada saat mulai katakan ada penurunan order, kita mengatur supaya jam kerja dikurangi, tetapi membayar penuh. Efisiensi dilakukan, tapi itu semua kan ada batasan. Kita tidak bisa meningkatkan produktivitas, efisiensi, mempertahankan pekerja sekian banyak. Nah, persoalan itu yang sebenarnya kita harapkan di awal. Sebelum kenaikan UMP ini, kami mengusulkan bersama-sama Asosiasi Tekstil dan Sepatu, bisa tidak pemerintah membuat kebijakan jam kerja secara resmi seminggu 40 jam, itu pemerintah membuat kebijakan memungkinkan kita bekerja 30 jam saja dengan sistem no work no pay, artinya kita membayar 30 per 40 dikalikan upah atau 75% upah atau gaji. Sampai hari ini belum keputusan itu juga belum turun ya. Tapi belum selesai masalah ini, kita sangat terkaget-kaget dengan UMP yang mengacu kepada Permenaker baru dan tidak mengacu kepada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Cipta Karya, Cipta Kerja, dan turunannya PP 36. Nah ini tentunya akan menambah runyam lagi bagi pabrik-pabrik yang padat karya orientasi ekspor, menghadapi tekanan-tekanan yang saya ceritakan tadi, ditambah upah naik. Nah, ini yang justru saya tidak mengerti kenapa pemerintah mengambil kebijakan itu. Baik, Pak Anton, ini tadi juga kita sampaikan ini lebih kepada industri tekstil, kemudian juga ada sepatu begitu.
Dari Ya. pandangan Anda dengan kondisi yang dinilai cukup sulit dari para pelaku usaha, apakah ini akan meluas nantinya untuk industri-industri padat karya lainnya, Pak Anton? Saya kira sudah terjadi, cuma yang mau bicara terbuka itu tekstil dan sepatu. Tapi yang saya dengar dari teman-teman pengusaha lain, karet saja kita itu kira-kira menurun 40%. Dan karet itu adalah dari perkebunan rakyat. Jadi mereka menjual ke pabrik karet, pengelola karet, lantas bikin keram-keram, mengalami penurunan drastis dan itu lebih efeknya akan lebih besar karena langsung kena kepada petani karet. Saya di Surabaya ketemu pengusaha furniture, dia juga menceritakan furniture untuk ekspor juga anjlok. Teman-teman di makanan minuman juga mengatakan ada penurunan, saya tidak tahu berapa persen. Elektronik saya dengar juga turun 10%. Artinya kalau semua mengalami penurunan seperti ini jangan main-main dan menganggap bahwa PHK itu hanya akal-akalan pengusaha karena ada UMP, jadi mau menekan pemerintah supaya UMP rendah, jadi dengan ancaman ini. Sebenarnya beginilah, pemerintah kan punya banyak ekonom, ya mestinya kan bisa dideteksi lah Mas. Tidak perlu kita ngomong, ya mestinya mereka yang mengingatkan kita, ya bahaya ini, lakukan antisipasi. Nah kita selalu tidak demikian. Kita kemukakan fakta, lantas argue, ya tidak berkesudahan ya, tapi kita tidak bisa menahan lagi. Oke. Baik, Pak Anton menarik. Nanti kita akan lanjutkan, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan singgung dari sisi perusahaan-perusahaan rintisan atau startup ini beberapa waktu terakhir juga mengalami PHK massal. Kita akan coba ulik lebih dalam, kemudian apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha sampai sejauh ini. Dan kita masih membahas topik yang menarik, waspada pada PHK makin meluas di Indonesia. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, tim redaksi kami sudah berhasil merangkum beberapa informasi grafis dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, jumlah tenaga kerja industri di TPT per Agustus 2022. Di mana Agustus 2021 masih di 1,13 juta, kemudian Agustus 2022 ini turun 4% di 1,08 juta. Baik, kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi kuartal kedua tahun 2022 pemirsa. Ya, di kuartal pertama 2021 masih minus cukup dalam di 13,28. Kemudian di kuartal kedua 2021 di 4,54%, pelemahannya sudah lebih ke arah terbatas, hingga kuartal ketiga di 3,34%. Kuartal keempat di 5,94 mengalami pertumbuhan di kuartal pertama 2022, melanjutkan pertumbuhan di 12,45 hingga kuartal kedua 2022 di 13,74. Kita akan coba lihat grafis selanjutnya PHK perusahaan besar dan startup di Indonesia. Ini beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Link aja di 33% atau sekitar 200 karyawan. Kemudian juga The News 20%, 200 karyawan, dan Binar Academy di 20%. Kemudian Goto di 1.300 karyawan. Coinwords di 8% pemirsa. Kemudian juga ada Zenit dan juga Secepat. Ini di 0,60% ini. Ya, itu beberapa data apakah perusahaan besar dan startup di Indonesia dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Anton J. Supit selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo. Pak Anton, kita lanjutkan kembali. Tadi juga sudah kita singgung dari industri padat karya, startup atau perusahaan rintisan di Indonesia. Dalam beberapa waktu terakhir juga menghiasi media massa terkait juga dengan PHK yang dilakukan. Ada Shopee sebelumnya, kemudian juga Ruang Guru baru-baru ini. Nah, bagaimana Anda melihat ini? Apakah fenomenanya sama atau tantangan sama yang dihadapi antara industri padat karya dengan industri startup ini, Pak Anton? Ya saya kira Mas, ini kesamaan saya kira ya. Kalau order atau katakanlah penjualannya menurun dengan alasan apapun, ya pasti kan dia tidak bisa mempertahankan karyawan yang begitu banyak kan. Dia melakukan efisiensi dan lain-lain karena tidak ada terjadi perubahan teknologi yang drastis sehingga alasan kuat dia mem-PHK-kan orang. Saya tidak tahu detail di bidang online, bisnis online. Tapi saya kira kembali lagi kalau melihat situasi seperti itu dan
kita mesti sepakat dulu, kita tidak lagi argumentasi di media atau terbuka, mestinya duduk bersama, menyamakan persepsi apa benar PHK ini benar-benar terjadi dan akan makin meluas atau hanya bluffing pengusaha. Nah, ini kan yang selalu dianggap ini akal-akalan pengusaha. Padahal sebenarnya kita lihat yang teriak tekstil dan sepatu, tetapi sebenarnya kalau kita masuk lebih dalam, bukan hanya online, tapi semua bisnis menurun. Nah, ini yang harus tentu langkah-langkah. Kalau pemerintah mau kita mempertahankan pekerja, ya harus ada tindakan nyata. Nah, katakanlah begini ya, meningkatkan daya beli. Satu contoh Mas, di Amerika sendiri saya dengar dari orang yang tinggal di California, setiap bulan itu pemerintah itu memberikan support dana itu 600 sampai 700 dolar. Yang termasuk homeless yang ada di pinggir-pinggir jalan itu ya. Nah di Belanda sendiri saya dengar keponakan saya cerita bahwa untuk bulan November dan Desember pemerintah memberikan subsidi 190 euro per bulan untuk menghadapi kenaikan bahan gas dan lain-lain. Artinya ya disitulah peranan pemerintah kalau mau, karena sekarang begini, daya beli turun tetapi sekarang untuk khusus buruh, daya beli turun disuruh pengusaha yang nanggung. Pertama tidak adil karena kenapa hanya buruh kan, bagaimana petani, nelayan dan informal worker lain kan tidak ada yang peduli dengan mereka. Nah, pemerintah sih ada bantuan tunai langsung dan lain-lain. Tetapi kalau dalam kasus ini pengusaha sedang menghadapi penurunan order yang drastis, ditambah lagi dengan kewajiban mesti membayar upah yang lebih tinggi dan yang paling sedih juga tidak mengikuti ketentuan yang ada. Karena walaupun bagaimana PP itu lebih tinggi dari peraturan menteri. Nah yang beginilah simpang siurnya ini membuat kita itu makin merasa bingung dan frustrasi, jujur saja ya. Artinya ya bagaimana menghadapi, mestinya kan kita duduk bersama cari solusi. Karena ada faktor yang kita tidak bisa atur yaitu order. Kalau dasarnya memang menurun, permintaan luar negeri menurun, kita tidak bisa paksakan. Ada teman pabrik sepatu sudah selesai sepatunya tujuan ekspor, buyersnya suruh tahan di gudang kita karena gudang dia di luar negeri juga penuh. Nah, karena hubungan baik dengan dia yang sudah sekian puluh tahun, ya pengusahanya mau mengalah. Tapi kalau disuruh tahan berbulan-bulan, dan order yang ada pun makin hari makin menumpuk, ini kan jadi masalah. Jadi paling penting adalah sekarang ini persepsi yang sama antara pemerintah dan pelaku usaha sehingga dalam membuat kebijakan, termasuk kebijakan upah minimum itu juga berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Jangan hanya karena desakan politis. Baik, Pak Anton, sampai sejauh ini terutama dari Apindo, Pak, koordinasi dengan pemerintah seperti apa, Pak Anton? Ya rasanya tidak intensif, sekali-sekali diundang rapat, ya tetapi tidak betul-betul membahas ini bagaimana sih. Ya contohnya aja lah, penentuan upah minimum yang berdasarkan Permenaker. Kita kan ada lembaga tripartit nasional, baik Dewan dan Dewan Pengupahan. Itu tidak dibahas di dalam tripartit, tetapi langsung aja keluar keputusan. Saya tahu itu ya ginilah. Ibu Ida kan pembantu presiden, ya kalau sudah memang kebijakan pemerintah tentu kan Ibu Ida harus melaksanakan. Ya kasihan Ibu Idanya kan. Tetapi ya faktanya kan menurut saya ya di pemerintah kembali lagi ya mestinya sebelum memutuskan itu kan dikaji kembali. Karena apa? Di dalam hal-hal seperti kalau kita bicara ketenaga kerjaan, kelompok-kelompok kepentingan ada sekian banyak. Antara lain kelompok kepentingan kaum buruh. Kelompok kepentingan lain yang tidak kalah penting adalah pencari kerja. Nah, pada saat Undang-Undang Cipta Kerja dibuat, pemerintah sendiri membuat data bahwa ada 45 juta orang yang bekerja. Nah, dengan kondisi ekonomi yang seperti kita bicara sekarang, badai PHK melanda di mana-mana, upah dinaikkan tidak mengikuti ketentuan yang berlaku. Memang ada ketentuan, tetapi ya kalau kita lihat ada PP yang mengatakan lain, ada Permenaker mengatakan lain, gimana ini sekarang? Kita sebagai anggota masyarakat kan tidak akan melawan, tetapi kan ya kita harus melakukan penyelamatan masing-masing kan, ya untuk supaya kita bisa survive. Baik, Pak Anton, ketika ini memang berjalan sesuai dengan keputusan pemerintah ini, dan Anda katakan ini
semakin memberatkan bagi para pelaku usaha. Artinya tantangan yang akan dihadapi oleh para pelaku usaha akan lebih berat ke depannya dan peluang dari PHK massal dengan gelombang yang lebih besar lagi akan terbuka cukup lebar, Pak Anton? Saya tidak menakut-nakuti atau mendramatisasi, tapi begini, usaha yang kecil saja lah. Dan jangan lupa UMP itu hanya mengatur untuk perusahaan besar dan menengah. Yang kecil mikro itu tidak ada UMP. Nasib mereka kan artinya ya lebih jelek dari kaum buruh yang terproteksi tadi kan. Nah, dan kedua, simpel saja Mas, kalau kita ini dengan tidak ada order, ini kan masalah tidak ada order. Kalau hanya menguras keuntungan, mengerus keuntungan yang kita dapat itu saya kira no problem. Untungnya makin kecil, tetapi kalau kita harus nombok dengan jumlah yang sekian banyak, yang signifikan sesuai jumlah karyawan, kita tidak akan tahan. Tidak ada perusahaan yang mau rela membayar ratusan miliar setiap bulan menunggu sampai keadaan membaik. Ya buktinya yang skala dunia aja, Amazon aja yang sudah begitu besar, Goto yang sudah begitu besar aja melakukan PHK kan. Apalagi perusahaan yang di real sektor, yang berhadapan langsung dan dengan margin yang sangat minimal dalam hal bisnis mereka kan. Jadi bukan menakut-nakuti, bukan mengancam atau semacam itu, tapi saya berbicara fakta. Kalau tidak contohnya bukannya diambil tindakan yang bisa menyelamatkan agar PHK tidak terjadi seperti artinya gini. PHK pertama ya Mas, tidak mungkin kita cegah sama sekali itu tidak terjadi PHK. PHK akan terjadi. Tapi kalau ada kebijakan-kebijakan yang kondusif, barangkali PHK bisa diminimalisir. Oke. Tapi dengan menambah upah begini ya menambah beban kita tambah berat. Baik. Dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Anton J. Supit selaku Ketua Bidang Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo. Dan kita masih membahas topik yang cukup hangat, waspada pada PHK makin meluas di Indonesia. Pak Anton, kita lanjutkan kembali. Tadi di sebelum jeda Anda katakan PHK untuk ke depan masih terbuka atau berpeluang terjadi ketika tidak ada dukungan-dukungan yang kondusif ini dari pemerintah. Paling tidak meminimalkan PHK yang akan terjadi ke depannya. Nah, dari para pelaku usaha, dukungan-dukungan kondusif seperti apa yang sangat dibutuhkan saat ini Pak Anton, baik dalam jangka pendek, jangka menengah ataupun untuk jangka panjang? Jadi saya kalau mau berpikir positif, ya kita berharap krisis dunia ini, pandemi dan perang Rusia Ukraina ini secepatnya berakhir sehingga kita bisa mengalami pemulihan. Kita berharap seperti itu. Nah, tapi itu kan kita tidak bisa kontrol. Ya. Yang kita bisa atur adalah di dalam negeri. Pertama, tolong pemerintah memahami apa sih yang real problem kan. Jadi tidak usah kita saling berargumentasi, padahal yang dibutuhkan tindakan nyata sekarang. Nah, tindakan nyata minimal kalau sudah tidak bisa membantu, jangan membuat kebijakan yang kontroversial. Artinya dengan membuat kenaikan upah yang tidak mengikuti formula yang diatur oleh turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, dan jangan lupa semangat daripada Undang-Undang Cipta Kerja dari pemerintah itu adalah menciptakan lapangan kerja sebanyak mungkin. Karena saya tahu tugas pokok negara itu adalah menghapuskan kemiskinan dan memberikan lapangan kerja itu adalah cara paling efektif. Nah, kalau itu tidak dibuat kebijakan yang malah kontraproduktif, hanya memuaskan sekelompok kepentingan saja, tapi karena dengan demikian akan ada orang yang harus membayar ongkos akibat kebijakan itu. Siapa mereka? Adalah pencari kerja. Pencari kerja akan lebih tertutup kemungkinan untuk masuk bekerja karena kita lihat saja dari berbagai sektor yang saya juga tidak duga ternyata online bisnis pun mengalami pukulan yang cukup dahsyat ya semestinya tolong pemerintah membuat satu kebijakan memang tidak akan memuaskan semua orang tetapi jangan sampai mengorbankan yang mayoritas lebih banyak masyarakat lebih banyak itulah. Kan kasihan orang yang belum bekerja ini kok, yang sedang bekerja minimal dia didukung oleh ada terima upah, terima gaji, terima perlindungan jaminan sosial, BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan dan lain-lain. Yang tidak bekerja ini tidak dapat apa-apa.
Nah, itulah yang semestinya menjadi pusat perhatian pemerintah. Bukan hanya karena yang sedang bekerjanya teriaknya lebih keras, demonya lebih kencang, lantas itu yang diperhatikan. Saya kira ini, menurut saya itu dulu yang tolong pemerintah memberikan signal bahwa pemerintah ini akan merubah kebijakan yang tentunya berpihak kepada penciptaan lapangan kerja, minimal mempertahankan yang sedang bekerja tidak kena PHK. Itu saja harapan kita, Mas. Baik, selama pandemi pemerintah sudah melakukan beberapa insentif ini ke beberapa sektor yang ada. Bagaimana Anda melihat kondisi ini? Apakah ini sudah tepat sasaran atau mungkin dari sisi nominal ini tidak memberikan dampak yang cukup signifikan atau perlu mungkin pembaharuan atau perbaikan dari sisi insentif ini, Pak Anton? Ya, artinya tentu diberi bantuan, berterima kasih lah. Artinya, tapi bantuan itu kan diberikan kepada pekerja yang subsidi upah. Itu pun hanya sebatas sekian juta. Dan yang mengikuti BPJS, Ketenagakerjaan. Tapi bahwa apa itu bisa membantu seluruhnya. Itu kalau kita lihat negara lain, perusahaan pun dibantu secara finansial. Nah, ini memang bahwa ada bantuan itu kira-kira membantu, ya pasti membantu. Tapi apakah itu maksimal merubah situasi juga tidak, Mas. Kalau mau ngomong secara jujur ya. Ya. Kita tahu juga keterbatasan pemerintah. Tapi karena itu sekali lagi, tolong kalau tidak bisa maksimal membantu seperti yang dibantu oleh negara-negara lain kepada pengusahanya, ya tolong diberikan kebijakan-kebijakan yang kondusif. Paling tidak kita musyawarah bersama, kita duduk bersama dan jelaskan kebijakan kita mengarah ke sini. Bagaimana efeknya dan seterusnya. Jangan sudah ada forum yang mesti dibicarakan bersama itu tidak dimanfaatkan. Katakanlah tripartit nasional dan Dewan Pengupahan tidak diajak bicara, langsung keluar permen yang akhirnya kan membuat kita ya panik sendiri. Jadi kalau dibilang jangan panik dengan PHK, kalau saya terancam PHK bagaimana saya tidak panik, Mas? Baik, Pak Anton, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami dan semoga pembahasan kita bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel, dan kita harapkan ini koordinasi antara pelaku usaha dengan berbagai aspek lain termasuk pemerintah ini bisa berjalan dengan baik sehingga ke depan badai PHK bisa diminimalisir paling tidak. Pak Anton, terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih, sama-sama. Baik, terima kasih.